Bunda, are you okay? Oke deh. Oke. Hai, kembali lagi nih sama Mas saya Bun Ngobrol bareng ahli. Sekarang udah sama ini dia yang menanyakan kondisi kita di awal tadi. Siapa ini? Siapa dia? Coba-coba silakan perkenalkan diri. Halo Bunda. Bunda ya? Manggilnya ya. Bunda. Perkenalkan, nama aku adalah Ninda. Aku adalah seorang psikolog klinis dan juga co-founder dari Amanasa Indonesia. Nah, keren banget kan. Mau bahas apa nih kita sama psikolog klinis nih? Mas, tentang ibu-ibu, apakah kamu sehat ataukah kamu sakit? Jadi di episode kali ini kita akan fokus membahas kesehatan mental ibu. Menyambut Hari Ibu. Ya? Menyambut Hari Ibu, betul. Jadi walaupun Hari Ibu terasa sangat meriah, kita harus tanyakan lagi ke ibu. Ibu kamu oke atau tidak gitu. Jadi gimana sih Mbak nih, kita pertanyaan pertama nih ya. Gimana sebenarnya mental yang sehat itu sih? Kayak apa? Terutama seorang ibu gitu ya? Iya, terutama seorang ibu. Oke, jadi kalau dilihat dari diagnostiknya gitu ya, itu memang ada kategori-kategorinya seperti yang dibilang nggak terganggu gitu ya, itu kalau misalnya kondisi kita mempengaruhi kegiatan kita sehari-hari, kayak misalnya makan, jadi malas makan, mandi, nggak mau merawat diri gitu, tidur itu juga nggak beraturan. Nah kemudian yang kedua, mengganggu pekerjaan atau pendidikan kita. Jadi nggak fokus mungkin bekerjanya gitu, atau wah banyak banget yang miss gitu, yang biasanya kita performnya oke-oke aja. Nah yang ketiga, kalau sampai mengganggu hubungan kita sama orang lain gitu. Nah itu kriteria kalau terganggunya. Berarti kalau yang sehatnya justru kita bisa melakukan 3 hal itu dengan baik. Artinya kita aktivitas sehari-hari lancar, makan teratur, bergizi, tidur cukup, tepat waktu, kemudian merawat diri masih oke gitu. Kemudian hubungan kita sama orang lain, nah kalau ibu-ibu tuh hubungan kita sama suami, sama anak itu baik gitulah ya, nggak yang senggol bacok, marah-marah terus misalnya gitu. Aku siapa yang relate marah-marah terus? Coba cek apa yuk. Nah terus hubungan, kemudian dari segi pekerjaannya, masalah personal gitu tidak membebani pikiran ketika kita bekerja sih gitu. Jadi yang sehat mental sebenarnya bisa melakukan itu gitu. Kalau lagi nggak sehat mental tuh ya kayak di survival mode aja gitu. Kita tetap bisa mungkin melakukan hal-hal itu tapi nggak optimal, cuman mempertahankan supaya yang penting selesailah hari ini gitu. Kalau ternyata nih emang nggak sehat nih ibunya, itu seberapa besar sih pengaruhnya ke dalam keluarga? Tadi kan salah satunya adalah hubungan itu mempengaruhi hubungan kita sama pasangan kita dan anak kita. Nah, bayang ya kalau kitanya tiap hari ngomel-ngomel bener, atau diomongin apa gitu tiba-tiba kita nangis, kejer gitu ya. Ya pasti dibilang mengganggu tuh mempengaruhi kali ya gitu. Sebenarnya kan nggak ada loh ibu yang mau terganggu sebenarnya gitu ya. Nah nggak ada satupun orang yang mau, tapi kalau kita mengalami itu memang bisa berdampak gitu. Walaupun ada nih penelitian yang terakhir, ibu yang depresi gitu ya misalnya, itu bisa tetap punya relasi yang baik sebenarnya ke pasangan, ke anak gitu. Cuman memang berat gitu ya, kemampuan regulasi diri itu harus tinggi, kemampuan ada namanya reflective functioning-nya itu harus bagus banget gitu. Nah, kalau ditanya bisa nggak punya hubungan yang baik tapi kondisi kesehatan mental lagi terganggu? Bisa, tapi ya emang berat. Jadi lebih baik kan ya kalau kita yuk sehatin mental kita dulu gitu, baru kita bisa memberikan kepada orang
orang lain tanpa beban jadinya. Nah, caranya biar tahu tuh gimana tuh, kenapa ada apa-apa gitu tuh gimana? Oke, sebenarnya di setiap orang tuh alarmnya tuh ada kok. Oh, Gitu ya, kayak aku nggak baik-baik aja. Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Iya. Sering. Aku lagi nggak kayak biasanya nih gitu. Iya. Itu kan pasti berasa ya. Cuman memang beda sama sakit fisik gitu. Kalau fisik tuh kelihatan, misalnya luka tuh ada tuh. Oh ya ini lukanya di sini gitu ya. Atau misalnya nyerinya berasa. Nyerinya berasa, demam berdarah misalnya. Oh panasnya tinggi gitu. Nah, kesehatan mental tuh memang lebih abstrak gitu. Betul. Kayak nggak kelihatan. Dan masih banyak di stigma orang juga. Sehingga mungkin alarm-alarm yang sebenarnya ada, sebenarnya bunyi di dalam diri kita, itu kadang-kadang kita abaikan. Gitu, sampai titik tertentu kita nggak sanggup lagi gitu ya. Nah, terjadi deh gangguan-gangguan itu gitu. Nah, sebenarnya ada sih sekarang tuh namanya mental health check up. Ya, jadi nggak medical check up aja tuh, ya. Mental health juga ya. Iya, kalau medical check up kan ambil darah gitu ya, diperiksa di lab. Nah, ada namanya mental health check up. Nah, ini tersedia kebetulan di tempat aku, namanya Amanasa Indonesia. Aku Boleh pernah coba. Dicek silakan. Aku pernah ya. coba loh. Gimana kesan-kesannya mencoba? Iya, jadi lebih sadar deh ya. Bagus juga sebenarnya untuk mengetahui kondisi diri sendiri ya. Yes. Nah, kalau misalnya kita sebenarnya tuh udah self aware nih, terus kita tarik dulu, kita belum berkeluarga dan belum menikah nih. Nah, Apakah kita harus selesai dulu dengan kondisi mental kita sebelum berkeluarga atau ya udah gitu? Oke, sebenarnya sebaiknya gitu, idealnya begitu. Cuman kan isu kesehatan mental ini biasanya nggak kayak demam yang 3 hari dikasih paracetamol sembuh gitu kan ya. Nah, paling enggak kita aware dulu bahwa oh saya punya isu tertentu nih gitu. Dan biasanya isu itu akan kita harus kita maintain terus, kita rawat terus itu seumur hidup gitu. Nah, kalau misalnya memutuskan berkeluarga paling enggak aware dulu dan udah ada treatment dulu sehingga lebih stabil, kemudian menikah gitu. sama cerita ya, sama pasangannya gitu. Yes, cerita juga sih sama pasangan supaya pasangan tuh nggak kaget ya bahwa oh iya saya perlu jadi support system buat istri saya nanti ya gitu. Dan ya ini buat bapak-bapak mungkin ya atau calon bapak gitu atau yang mau menikah, menjadi support system itu juga kita harus sehat dulu gitu. Baru bisa jadi support system buat orang lain gitu. Jadi ya namanya menikah ketersalingan kali ya gitu. Ada masanya nanti suami yang down, istri yang down. Jadi kalau kita udah sama-sama aware, sehat, nah bisa saling backup deh tuh nantinya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kan jadi ibu nambah pressure ya Mbak? Apalagi sebelumnya udah ada masalah sama kesehatan mental. Nah, itu nambah-nambahin nggak sih itu sebenarnya? Apa malah nambah penyakit mental? Apa ada? Jadi ada yang. Nah, ini unik nih pertanyaannya ya. Jadi memang ketika kan kita single ya, waktu single, inget ya? Masih inget nggak masa-masa single? Udah terlalu occupied sama sekarang. Waktu aku mencoba mengingat ketika masih single gitu ya, kayaknya makan udah cuma mikirin diri sendiri aja gitu ya. Nah, iya betul. Mau makan apa ya udah. Nah tiba-tiba kita menikah gitu, to-do listnya tuh membengkak gitu ya. Apalagi kalau kita tinggal sama orang tua gitu sebelumnya ya, nggak tinggal sendiri gitu. Nggak mikirin bayar listrik, apa gas habis, apa bayar air dan segala macamnya gitu. Tiba-tiba itu harus dipikirin. Kemudian punya anak, boom.
nambah lagi to-do list yang harus dikerjain. Kalau dipikirin, ya kan cuman gitu doang gitu kan ya. Gitu Cuman doang. begitu doang. Nah, masalahnya cumannya tuh banyak gitu. Cuman. Nah, gitu ya. Cuman mikirin ganti popok sih, cuman mikirin makanan sih, cuman mikirin ASI sih. Cuman tuh banyak gitu. Kalau bayangin deh cumannya ada 100 gitu. Ya kan jadi tetep aja cuman berat juga dong. ya. Nggak cuman juga kan jadinya. Jadi pressure itu pasti ada. Nah, uniknya ada klien-klien aku yang setelah punya anak, kondisi kesehatan mentalnya itu lebih baik. Oh, Yes. Wow. kenapa begitu tuh? Kenapa begitu? Karena dia hubungan dia dengan anak adalah hubungan tersehat yang dia punya selama dia hidup. Gitu. Ya. Jadi tuh, hubungan yang sehat tuh begini ya, gitu. Dan dia dapat dari anaknya, gitu. Yang mungkin selama ini gak dia dapetin dari orang tuanya atau pasangannya. Oh, itu nanti kita bahas ya. Oke. Nah, kalau keluarga sendiri kan sebagai support system ya. Ya, kita ngomonginnya keluarga kecil aja dulu ya, yang oke. pendahulunya dan ntar ya. Nah, keluarga kecil ini, keluarga kita gitu, gimana sih caranya mereka bisa membantu kita menjadi seorang yang highly functioning gitu sebagai ibu? Dalam kondisi sehat mental apa enggak nih? Misalnya kan tadi kan Mbak juga udah bilang kesehatan mental itu kan harus di-maintain, berarti kan ada titik di mana dia lagi jatuh, breakdown. Nah, itu harus gimana nih anggota keluarga lain? Anggota keluarga lain tuh maksudnya anak dan suami. Oh, anak dan suami. Ya, usah ibu bapak. Oh aja. iya. Ya, karena jawabannya akan beda lagi. Oh gitu. Ya. Kalau anak dan suami gitu ya. Kalau ke anak itu tergantung si anak sih sebenarnya ya gitu. Tapi misalnya anak yang masih kecil gitu ya, misalnya umur 3, pokoknya balita gitu kali ya, boleh dibilang aja bahwa ibu lagi sakit saat ini gitu. Sakitnya apa mungkin agak sulit untuk dijelaskan gitu. Kalau sekiranya anak ini pengen tahu, kita coba jelaskan clear mungkin lah bahwa ada nih namanya sakit apa ya, depresi misalnya, atau ibu lagi cemas misalnya kayak gitu. Nah, dan ibu lagi minum obat ini supaya nggak sakit, atau ibu mau konseling supaya pikiran ibu lebih jernih lagi, lebih tenang lagi misalnya gitu. Sebenarnya sih nggak apa-apa diomongin itu, dan itu juga membiasakan ya ke anak bahwa kesehatan mental tuh bukan sesuatu yang tabu gitu. Betul. Punya isu kesehatan mental tuh bukan sesuatu yang tabu, dan kalau kamu merasa kayak gitu butuh bantuan, it's okay, nggak apa-apa juga gitu. Kalau ke suami tentu kita butuh banget ya. Ini tuh kayak kan kalau dibilang tuh separuh jiwa kita. Ya iya, separuh jiwa. Ya, jadi emang butuh banget, apalagi untuk untuk menghadapi anak gitu ya, untuk pengasuhannya. Ada waktu-waktu tertentu di mana ibu-ibu yang mengalami kesehatan mental mungkin tidak bisa 100% gitu untuk menemani anak. Butuh waktu untuk pulih dulu gitu, sehingga Bapak mungkin bisa mengisi role yang lagi kosong itu gitu. Bantuin ya Pak. Bantu. Dan juga yang penting sih ya, pokoknya jangan diomongin hal-hal yang kayak misalnya aku mau konseling, makanya kamu tuh ibadah yang benar gitu loh. Terus habis itu apa sih emang aku kurangnya buat kamu gitu lah. Padahal masalahnya itu kan bukan Gak berarti melulu ya, iya, melulu dari suami. Betul, nggak melulu dari suami, nggak melulu karena transferan kurang, kan nggak melulu karena itu gitu loh. Jadi jangan langsung ngerasa tersinggung gitu ketika istrinya itu bilang aku tuh kayaknya aku punya gangguan
kesehatan mental gitu. Bukan karena kamu juga, mungkin karena memang ada isu pribadi yang belum terselesaikan juga gitu. Jadi jangan di-deny, justru perlu di-accept gitu kalau istrinya butuh support. Tuh. Ya, jadi sering-sering pillow talk juga Oh ya. iya, benar. Biar sama-sama tahu kondisinya lagi apa, capek nggak apa, gimana gitu. Bun, Pak. Sering-sering pacaran juga. Oh iya, benar. Jadi suka lupa tuh ya kalau habis punya anak terutama. habis punya anak tuh kayak kebetulan aku bertiga ya gitu. Ada masa-masa itu kayak kemana-mana harus bertiga gitu ya. Tapi padahal ada me time, ada family time, ada couple time juga loh gitu. Betul. Nonton gitu malam-malam ya. Betul. Ya nggak apa-apa lah, cuman nonton aja gitu Titip kan. bentar anaknya. Semoga ada yang bisa dititipin ya. Atau curi-curi anak lagi sekolah. Oh benar. Bener. Pak cuti bentar. Cuti bentar, nggak apa-apa. Benar. Atau nggak masuk siang. Iya. Izin lah setengah hari ya. Demi kesehatan mental yang sempurna. Sebulan sekali ya? Kurang nggak? Sebulan sekali? Kurang ya? Kurang sebenarnya Seminggu sih sekali. ya. Tuh, Nggak, jadi banyak. ya idealnya ya di dalam waktu kita sehari-hari itu ada waktunya. Cuman kan ya tahu lah ya kita sibuknya kayak gimana Udah gitu. keburu Jadi capek kalau malam. betul. Capek diajak ngobrol berantem kan. Ya, bener. Baru terjadi itu. Waduh. Ya udah, jangan dipaksakan juga sih kalau emang belum ada waktunya. Pokoknya sehari ini harus ada waktu kita ngobrol berdua. Ya kalau emang lagi capek jangan dipaksain sih, jadi yang ada berantem. Gitu. Berarti Noted. aku nangkepnya dari misalnya ibu yang punya kondisi seperti ini emang harus dikomunikasikan ya Mbak Yes. ke suami atau ke anak, bahkan siapa tahu anaknya juga udah paham. Ya kalau misalnya emang suami nggak bisa yang ngebantunya segitunya ya ke profesional gitu. Terima kasih ya sudah menonton kami di Hari Ibu yang sangat Semoga ibu-ibu ini pada sehat mentalnya. Amin. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Sampai Ibu. jumpa di video Dadah. selanjutnya.